Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita dimanapun kita berada. Shalawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga syafaat beliau sampai ke kita selaku umatnya. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dosen Fitri Rizkia MPD selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan tidak lupa juga kepada teman-teman semua yang telah berkenan mengklik video ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alifian Nur Maulina dengan NIM 2412031001 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya selaku moderator sekaligus ingin memaparkan pembahasan mengenai penyakit batu ginjal. Mungkin tidak aneh lagi mengetahui atau mendengar tentang penyakit batu ginjal, bukan? Ada yang tahu apa itu penyakit batu ginjal? Nah, untuk itu sebelum masuk ke dalam materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Ginjal adalah salah satu organ tubuh yang berfungsi mengatur sistem sekresi dan melakukan penyaringan pada darah. Ginjal manusia ada dua, yaitu ginjal sebelah kiri dan ginjal sebelah kanan. Batu ginjal atau kalkulus adalah batu yang terdapat di saluran kemih. Batu yang sering dijumpai tersusun dari kristal-kristal kalsium. Batu ginjal atau kalkulus adalah bentuk deposit mineral paling umum oksalat Ca2+ dan fosfat Ca2+. Namun, asam urat dan kristal juga pembentuk batu dalam saluran kemih. Batu ini umumnya ditemukan pada pelvis dan kaliks ginjal. Adapun penyebab penyakit batu ginjal, banyak faktor yang bisa menyebabkan batu ginjal. Namun sebelum membahas tentang penyebab terjadinya batu ginjal, kita harus kembali kepada peran dan fungsi ginjal itu sendiri, karena ini berkaitan erat. Dalam sistem urinaria atau sekresi, ginjal berfungsi untuk melakukan penyaringan pada darah. Penyaringan ini berfungsi untuk menyeimbangkan kadar mineral tubuh di saat tubuh kekurangan air. Ginjal menyuplai air melalui darah. Selebihnya dibuang melalui ureter ke kandung kemih dalam bentuk urin. Begitupun dengan jenis mineral lainnya seperti vitamin-vitamin, kalsium, dan zat-zat lainnya. Vitamin memang dibutuhkan tubuh, tetapi jika terlalu banyak, vitamin harus dikeluarkan oleh ginjal. Dalam kasus ini, kita ambil contoh kalsium. Di saat kadar kalsium terlalu tinggi di dalam tubuh, ginjal akan bekerja untuk mengeluarkannya melalui urin. Namun, apabila tingginya kadar kalsium berlangsung secara terus-menerus, maka ginjal akan mengalami penurunan fungsi, sehingga zat kalsium pun menumpuk dan mengendap secara perlahan, dan terbentuklah massa padat yang disebut batu ginjal. Proses pembentukan batu ginjal terjadi secara bertahap. Pengkristalan ini terjadi dalam waktu yang sangat lama, mulai dari berukuran kecil dan terus membesar hingga menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Kurangnya air putih juga ikut mempengaruhi penyebab terjadinya penyakit batu ginjal. Dampak penyakit batu ginjal yang pertama ada sepsis. Saat tubuh mengalami infeksi, sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan beberapa senyawa untuk melawan penyebab infeksi. Namun, bila infeksi sudah parah, sistem kekebalan tubuh dapat kewalahan sehingga bereaksi di luar kendali dan menimbulkan komplikasi yang disebut sepsis atau keracunan darah. Peradangan tersebut kemudian menyebabkan pembekuan darah yang menghambat aliran darah di arteri. Infeksi ginjal dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui darah dan menyebabkan sepsis itu sendiri. Yang kedua, obstruksi atau penyumbatan pada saluran kemih. Kondisi ini ketika aliran urin terhambat karena adanya penyumbatan di saluran kemih, ginjal, ureter atau uretra. Yang ketiga, cedera pada ureter. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dan beresiko terkena infeksi. Dalam kasus yang parah, sumbatan ureter dapat menyebabkan gagal ginjal, sepsis, atau kematian. Yang keempat, infeksi saluran kemih. Yang kelima, potensi kerusakan gagal ginjal permanen. Yang keenam, pendarahan hebat selama operasi batu ginjal. Adapun cara pencegahan penyakit batu ginjal, yaitu mengkonsumsi banyak air putih 8-10 gelas per hari merupakan cara sederhana mencegah penyakit batu ginjal. Namun setelah terdiagnosa,
menderita batu ginjal, maka tindakan pencegahan khusus perlu dilakukan agar tidak terjadi pembentukannya batu baru atau pengulangan penyakit. Metode dan cara pencegahan dilakukan tergantung kepada komposisi atau kadar batu yang pernah diderita sebelumnya. Jika pernah menderita batu akibat kelebihan kadar asam urat, maka pencegahan yang harus pasien atau penderita lakukan adalah mengurangi jenis-jenis makanan yang banyak mengandung purin seperti ikan sarden, jeroan, hati, otak, kerang, dan makanan lainnya, karena jenis makanan ini bisa meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Selain itu, mengurangi pembentukan asam urat juga bisa dilakukan dengan pemberian allopurinol karena batu asam urat terbentuk jika keasaman air kemih bertambah. Oleh karena itu, untuk menciptakan air kemih yang basah atau alkalis bisa dilakukan dengan pemberian kalium sitrat. Selanjutnya, menurut para ahli, pada penderita batu kalsium harus dilakukan pencegahan pembentukan batu ginjal baru. Pemberian obat jenis diuretik siazid seperti trikormetazid dilanjutkan untuk melakukan diet rendah kalsium serta mengkonsumsi natrium selulosa fosfat, dan juga diberikan kalium sitrat untuk meningkatkan kadar sitrat. Sitrat adalah zat yang berguna untuk menghambat pembentukan batu kalsium. Kemudian, pencegahan batu ginjal akibat penimbunan kalsium juga bisa dilakukan dengan menghindari makanan yang tinggi kadar oksalat. Oksalat adalah zat penyokong terjadinya batu kalsium. Jenis-jenis makanan yang kaya oksalat seperti makanan dari coklat, bayam, pada teh, merica, dan jenis kacangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit batu ginjal serta dampak dan cara pencegahannya. Di sini saya mendapatkan sumber dari Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol 14 28 Desember 2016. Untuk itu, izinkan saya mengakhiri presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.